Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi mengenai sumber daya alam dan permasalahannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Weni Rizky Anggriani dengan NPM 2150664 selaku pemateri kedua dan sebagai moderator jalannya presentasi kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Zaki dengan NPM 2150650 sebagai pemateri keempat, ada Ami Kurniasi Wulandari dengan NPM 2150652 sebagai pemateri ketiga, ada Melvi Khoirunisa dengan NPM 2150651 sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri Weni Rizky Anggriani dengan NPM 2150664 sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materi mengenai sumber daya alam dan permasalahannya. Baik, untuk pemateri 1 dipersilakan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melvi Hairunisa dengan NPM 215060051. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan membahas materi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di biosfer, litosfer atau tanah, hidrosfer, dan atmosfer yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, non-hayati, dan buatan. Sehingga perubahan kondisi lingkungan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan begitupun sebaliknya. Ketersediaan sumber daya alam terbatas sehingga pemanfaatannya haruslah sangat dioptimalkan dan juga dilestarikan. Maksudnya adalah penggunaan sumber daya alam tidak bisa dihabiskan dalam sekali waktu, melainkan harus digunakan dengan bijak agar bisa diturunkan ke generasi selanjutnya dalam kondisi yang masih baik. Slide selanjutnya ada karakteristik sumber daya alam. Karakteristik sumber daya alam yaitu jumlahnya yang terbatas, diketahui posisi geologinya dan harus dikelola berdasarkan kriteria teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Adapun lingkungannya adalah medial hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, beserta daktroabiotik yang diantaranya adalah air, tanah, udara, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumber daya alam. Antara lain ditinjau dari sifat umum, ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sumber daya alam terestris atau daratan dan sumber daya alam akuatik atau perairan. Meskipun demikian, dalam pengelolaan sumber daya alam umumnya dikenal 3 macam sumber daya alam didasarkan pada sifatnya, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable resource, di mana aliran sumber daya alam tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan persediaan dapat menurun atau lestari dan juga meningkat. Contohnya ada tanah, hutan, dan marga satwa. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau non-renewable deposit resource, di mana persediaan tetap dan sumber daya alam ini terdiri dari yang A, secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contohnya ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Contohnya ada kelompok logam dan karet. Untuk poin ketiganya yang akan dibahas oleh pemateri kedua selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Melvi. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari Melvi. Yang ketiga, sumber daya alam yang tak akan habis, di mana tersedia secara berkelanjutan, terdiri dari A, persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya energi matahari, energi pasang surut. B, persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa, dan udara. Sumber daya alam atau SDA merupakan rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA
yang ada. Dalam pemanfaatan SDA, melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif ataupun dampak negatif terhadap manusia kembali. Semakin bermanfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru. Pengelolaan SDA dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman, dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat daripada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik, pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut. Yang pertama, usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal dan berkesinambungan. Dua, proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan A. Pertimbangan antara populasi manusia dan sumber daya. B. Pencegahan kerusakan sumber daya alam atau lingkungan. Sekian penyampaian materi dari saya lanjutkan kepada pemateri ketiga, yaitu Ami Kurniasi Wulandari. Dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, saya Ami Kurniasi Wulandari dengan NPM 2150600052. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi tentang masalah sumber daya alam. Masalah-masalah yang dihadapi salah satunya dari terjadinya degradasi sumber daya alam atau lingkungan hidup ternyata dicirikan oleh sifat dari proses kerusakannya. Pada umumnya, proses tersebut berjalan relatif perlahan atau lambat, namun dampaknya kebanyakan bersifat kumulatif. Dalam kebanyakan peristiwa timbulnya masalah lingkungan hidup, mengandung distribusi manfaat dan beban yang tidak seimbang, yang pada umumnya keuntungannya hanya diraih oleh golongan yang kuat, sedangkan beban tanggungannya kebanyakan harus dipikul oleh golongan masyarakat lemah yang mayoritas miskin. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perbedaan hak-hak atau entitlement yang sangat mencolok di antara berbagai lapisan masyarakat menjadi salah satu penyebab pokok yang mendorong timbulnya permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kebijaksanaan yang menuju kepada pemerataan hak-hak dan pendapatan serta mengentaskan kemiskinan secara tidak langsung akan mengarah kepada perbaikan sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, permasalahan dari terjadinya degradasi sumber-sumber daya alam, sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia atau di negara lain, adalah karena terlalu terpusatnya kewenangan atau hak-hak kekuasaan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, baik sumber daya itu berupa sumber daya hutan, laut, maupun sumber daya mineral, lahan, udara, dan sumber daya yang bersifat publik good lainnya. Selanjutnya, ada hal-hal yang mempengaruhi permasalahan sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama ada penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa harus disertai dengan proses produksi atau pemuas kebutuhan yang memadai akan bisa mengakibatkan terhambatnya proses pemenuhan keperluan hidup setiap manusia. Pertumbuhan angka penduduk yang tinggi akan semakin mengakibatkan keperluan hidup manusia yang harus dipenuhi, sehingga akan semakin tidak terkendali. Lalu yang kedua ada teknologi. Kemampuan produksi akan ditentukan oleh faktor produksi yang berbentuk tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Berbagai faktor pendukung tersebut jumlahnya pun akan sangat terbatas, sehingga secara otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya suatu kelangkaan. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan yang rendah mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat, akibatnya perputaran roda ini tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Yang keempat ada informasi, yang kelima kearifan lokal, dan yang terakhir ada penegakan hukum. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dengan NPM 21506050 akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Indonesia memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam, baik jenis maupun jumlahnya. Menyadari akan hal tersebut, para orang-orang terdahulu telah menerapkan prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dalam konstitusi negara yang tetap hingga sekarang.
yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional, tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Di Indonesia, tiap tahunnya jumlah hutan diperkirakan berkurang dari 3 hingga 5% per tahunnya. Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai. Kerusakan dalam daerah aliran sungai tersebut juga dipacu oleh pengelolaan daerah aliran sungai yang kurang koordinasi antara hulu dan hilir, serta kelembagaan yang masih lemah. Hal ini mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya ada hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah. Antara lain ada beberapa faktor. Faktor pertama ada kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. Yang kedua ada hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah penyerasian lingkungan dan tata ruangan rehabilitasi lahan. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati biodiversity. Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai antara lain adalah pengembalian pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan pesisir perairannya. Sementara itu, laju sedimentasi yang merusak perairan pesisir juga terus meningkat. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator akan menyimpulkan materi dari sumber daya alam. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di biosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Sumber daya alam merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif ataupun dampak negatif terhadap manusia kembali. Sekian penyampaian materi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.